Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, sekarang kami kembali dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Berkati agar apa yang kami renungkan pada hari ini dapat tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Judul firman Tuhan kali ini adalah ucapan bahagia. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, bila kita membaca dari ayat 1-12, di sini dikatakan bahwa orang percaya diminta untuk selalu berbahagia, walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Selain itu, sebagai orang percaya, kita juga dituntut untuk dapat menjadi terang dan garam buat orang di sekitar kita, walaupun dengan resiko ataupun tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang tercermin dalam ayat 9-11 yang berbunyi, "Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat." Arti kata bahagia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan atau perasaan senang dan tentram. Tentu ini bukan hal yang sangat mudah. Salah satu jalannya adalah kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dengan doa yang sanggup membuat itu semua, kita bisa berbahagia, sebab setiap saat dan mengucap syukur dalam segala hal, dan selalu percaya kepadanya bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, pasti ada hal baik yang Tuhan Yesus akan berikan. Seperti ada lagu, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Pada akhirnya, marilah kita membangun hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan Yesus melalui doa, pujian, dan penyembahan, serta percayakanlah segala sesuatu akan hidupmu kepadanya. Maka Dia akan berikan kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dan berkat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.